Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat podcast Kemangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia, para soimin soimat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Para sahabat sekalian, hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah tema yang sangat menarik ya. Dan ini memang sesuatu yang seringkali ditanyakan dan terjadi di masyarakat kita secara umum. Maka dari apakah itu? Temanya adalah bermesraan dengan pasangan suami atau istri di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu telah hadir di hadapan kita semua narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Haji Gufron Mustafa, SAG MHI. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran. Kita sapa terlebih dahulu para sahabat. Assalamualaikum Bapak Haji Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini bagaimana puasanya Pak Haji? Alhamdulillah puasa lancar. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Mas Andi? Alhamdulillah. Pangestu Pak Haji. Mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas lebih semangat lagi di bulan suci Ramadan ini Pak Haji ya. Baik, amin amin. Baik, para sahabat podcast Kemangi, untuk itu pertama perlu kita tahu bermesraan dengan suami istri di bulan suci Ramadan itu ada yang bertanya apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak. Nah, batasan-batasannya apa saja kalau itu tidak membatalkan puasa. Oleh sebab itu silakan kepada yang terhormat Bapak Haji Gufron untuk disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para sahabat podcast Kemangi yang saya muliakan, di samping kita host yang sangat ganteng ini, Mas Haji Andi ini, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Oke, pada malam apa sore apa siang ini ya? Sore ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang memang itu disenangi oleh setiap orang, yaitu bermesraan. Oke. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa itu yang dimaksud Mas Andi, bermesraan atau gimana? Oke, baik. Ini yang saya balik bertanya. Ini bermesraan dengan istrinya siapa ini? Oh, istrinya sendiri, Pak. Oh, sendiri ya. Wah, ini harus diperjelas. Harus diperjelas. Ya, betul. Jangan-jangan istrinya orang, kalau istrinya sendiri baru. Oke, baik. Kalau istrinya orang jelas nggak boleh. Puasa nggak boleh bermesraan dengan istrinya orang. Haram itu. Haram. Apalagi bulan puasa. Baik. Bermesraan dengan istri itu adalah dibolehkan pada saat berpuasa. Yang tidak diperbolehkan itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu al-jima'u amdan, yaitu berhubungan suami istri dengan sengaja. Apabila dia hanya mencium, memegang atau apa, memeluk, berdekatan atau menggutit atau menggoda istrinya masak, pakai sapu digutit atau gimana? Itu sering dilakukan istri. bukan istri sebelah saya ini yang melakukan. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah al-jima'u amdan, yaitu hubungan suami istri secara sengaja. Harus sengaja. Dan dia yakin waktu itu sudah masanya puasa, maksudnya sudah setelah imsak itu sudah subuh, fajar shodiq sampai maghrib. Tapi kalau malam bermesraan halal. Jangankan bermesraan dan seterusnya juga halal. Oke. Itu Mas Andi. Jadi kalau bermesraan saja ya, tidak sampai berhubungan suami istri itu
tidak masalah Pak Ji ya. Tidak masalah. Dan waktunya juga ketika waktu saat kita dilarang untuk makan dan minum itu ya. Oke, baik. Tapi kalau mulai buka sampai dengan menjelang sahur selesai tidak masalah. Tidak masalah, tapi harus hati-hati. Misalkan sekarang imsaknya jam 4 nih. Jam 4 kurang 5 menit baru mulai. Wah, ini bahaya. Tiba-tiba lupa Pak Ji. tiba-tiba ada suara tuli di masjid. Ini imsak, harus berhenti. Selesai nggak selesai harus selesaikan. Iya. Itu yang susah itu. Yang susah. Akhirnya ada yang tanya, Pak, mandinya siang boleh nggak? Boleh. Cuman subuhnya yang kelewatan nanti. Nah, ini tadi dikatakan ini harus dengan sengaja, Pak. Dengan sengaja. Bagaimana jika tidak disengaja? Tidak disengaja, lupa. Keceplosan, Pak. Keceplosan atau dia tiba-tiba dia masih di tempat itu tidak ada tanda dia tidak punya jamnya, lupa atau hujan atau mendung dianggap masih jam 3 malam. Itu enggak apa-apa, coba saya lihat di kitabnya ya. Ini disiapkan sudah kitab kitab-kitabnya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid ke-6 halaman, bentar saya buka. Qala Al-Ghazali halaman 309. Falakafa apa itu bisa babin fafiyatu tapi hadwa lifsat faman jama'a nasian la yuftiru alal madhab. Barang siapa yang terjadi hubungan suami istri nasian karena lupa maka tidak membatalkan puasa. Ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 6 halaman 309. Nah, itu referensinya. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini Pak Haji. Ini mumpung ada teman ini baru menikah. Ya, yang perempuan muslim, yang laki-laki mu'alaf. Mu'alaf. Ini karena nggak yang mu'alafnya nggak tahu nih, tapi yang perempuan tahu gitu. Kalau itu bisa membatalkan puasa. Nah, terjadilah pada suatu sore menjelang berbuka, suaminya pengen banget gitu ya. Akhirnya istrinya dikalahkan gitu. Artinya apa yang dia ketahui hukumnya ini sebenarnya tidak boleh, dikalahkan dengan keinginan suaminya. Nah, itu bagaimana? Itu sudah maghrib belum? Belum, masih menjelang berbuka. Kurang berapa menit itu? Nah, itulah, itu belum saya hitung menitnya. Itu bagaimana? Kemudian jika terjadi, itu hukumnya juga bagaimana dan bagaimana juga cara menebusnya. Oke, baik. Sahabat podcast Kemangi yang saya hormati, saya muliakan, bahwasanya hubungan suami istri atau bahasa Arabnya jima di dalam waktu puasa itu membatalkan puasa. Dan apabila belum maghrib sudah melakukan itu, maka dia kena kafarat. Fa'alail qada wal kafarah. Maka dia wajib al-qada'u mengganti 1 hari. Mengganti 1 hari. Kemudian selain diganti kafarohnya itu satu, pertama itqu raqabah. Itqu raqabah itu adalah memerdekakan budak. Tapi sekarang nggak ada budak. Yang kedua atau ini Pak Zia, kalau tidak memerdekakan pilihan ya. Shaumu sahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan secara berturut-turut terus menerus. Kalau dapat 10 hari terus tidak puasa, ya berarti tidak berturut-turut. Mulai nol lagi. Iya, coba lagi dari awal. Masya Allah, berat ya. Berat, makanya jangan coba-coba ini. Ditahan itu. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, apabila dia tidak mampu, maka dia boleh membayar denda kafarah. Denda kafarat itu adalah memberi makan 60 miskin. Setiap hari itu 1 mud. 1 mud, 1 orang miskin, 1 mud itu setara dengan
Kalau tidak keliru 750 gram kira-kira itu, atau nanti Hampir sekilo Pak Haji. yes, hampir segitu. Nanti bisa dicari referensinya lah. Yang penting intinya dia memberi makan 60 miskin. 60 miskin itu mengganti 2 bulan itu. 2 bulan. 60 orang miskin ini tidak dibatasi waktu ya Pak Haji ya. Maksudnya kalau tiap hari 10-10 atau ada berapa, Kalau dalam bisa berapa lama? langsung sehari nggak Nggak masalah. masalah. Yang penting 60 miskin. Ada cerita sahabat ini, sahabat. Jangankan anak muda sekarang yang baru menikah, jangankan mualaf. Zaman dulu sudah ada ya. Zaman dulu sudah ada. Memang orang baru menikah itu voltasenya lagi tinggi-tingginya. Setrumnya lagi. Setrumnya lagi. Tidak tahu KWH-nya berapa ini. Dayanya tingginya. Betul. Tidak perlu isi pulsa itu. Tidak pakai token ini Mas. Nggak pakai token, oke. Jadi memang itu repotnya anak muda yang baru menikah, apalagi masih bulan madu itu dayanya lagi tingginya. Ini perlu diredam, ditahan. Beda dengan yang tua-tua ini, sudah bukan bulan madu tapi tahunan madu. Oke. Jadi dulu ada sahabat Wahukiya Nasa Ibnu Umar itu qoblal iftar itu yujami'u ahlahu. Ada namanya sahabat kita itu namanya Umar bin Khattab, punya putra namanya Abdullah bin Umar. Dia itu sebelum berbuka puasa dengan air, dengan kurma, dia mendahulukan istrinya. Karena di dalam kitab itu dijelaskan dia sangat mengetahui manfaat dari yujami'u ahlau, atau melaksanakan kewajiban kepada istrinya, berhubungan. Ternyata dengan begitu dia bisa meredam libidonya, kemudian sholatnya lebih khusyuk, sudah tidak memikirkan itu, semuanya sudah rilis, sudah lepas, dan sholat maghribnya bisa lebih khusyuk. Itu salah satu manfaat dari hubungan suami istri. Makanya jadi diperbolehkan ketika berbuka puasa itu didahulukan berhubungan suami istri ya. Itu ada contohnya pada zaman Rasul. Contohnya ya. Itu sangat penting bahwa boleh kita belum minum, belum makan kurma, belum makan kolak, belum makan apa, kita melakukan itu. Karena sahabat sudah beri contoh, namanya Abdullah ibnu Umar. Masya Allah. Lah, Boleh. itu jika di puasa Ramadan, apakah juga berlaku kafarat itu di puasa-puasa sunnah? Oh baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita puasa Senin Kemis. Kemudian terjadi itu karena masih pengantin baru atau pengantin lama ketularan pengantin baru nih. Akhirnya dia terjadi kejadian seperti itu. Sekali lagi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 6 halaman 309, min Ramadan fala kafarata bi ifsadi shaumi tatawu wan nadar wal qada wal kafarah bil jima' li'anal kafarah innama hiya li hurmati Ramadan. Kalau dia puasanya tatawu sunnah, kemudian al-qada mengganti, an-nadar atau puasanya karena nadar, terjadi seperti ini, dia tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Karena li'annal kafarah li hurmati Ramadan. Karena kafarat itu menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam Zakaria bin Syarafuddin Muri bin Hasan An-Nawawi, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' bahwa kafarat itu untuk menghormati bulan Ramadan. Gitu. Ini luar biasa ya, para sahabat podcast. Tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa sehingga kita juga harus berhati-hati nih jika belum saatnya berbuka atau sudah menjelang saat sahur itu selesai, kita harus hati-hati karena kafarat itu ternyata berat gitu. Seperti tadi contohnya puasa ya berturut-turut
selama 2 bulan. Jika batal atau tidak puasa setelah dapat 1 bulan, mengulang lagi dari nol Pak Haji ya. Mengulang lagi dari nol. Wah, ini berat sekali. Berat sekali ini, dan tentunya kita harus tahu ini referensinya sudah dijelaskan tadi dalam kitab Majmu' oleh narasumber kita pada hari ini. Nah, narasumber Bapak Haji Gufron, apakah kemudian ini kan terkait dengan puasa itu menahan tidak hanya makan minum tapi juga menahan nafsu gitu tadi itu ya. Oke, ya. Apakah ini terkait dengan tingkatan kita berpuasa? Apakah hubungan dengan hal ini itu juga berpengaruh? Apakah karena dia kemudian melakukan ini tingkatan berpuasanya menjadi rendah atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Andi. Ini adalah kita berbicara tentang syariat Allah tentang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada kita orang Islam, tetapi orang Buddha yang besok mau melaksanakan Waisak itu kemarin saya tanya kepada yang beragama Buddha, mereka puasa 30 hari. Ada lagi orang Kristen, mereka juga ada puasa. Orang Hindu ada nyepi, tapa berata dan lain-lain. Jadi puasa pada agama-agama sebelum Islam juga ada. Kemudian tujuannya apa? La'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena orang bertakwa itu orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jalan untuk menuju takwa itu salah satunya adalah puasa Ramadan. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu tidak hanya puasa fisik. Puasa fisik atau puasa indera atau puasa hati. Ada 3 tingkatan. Baik, ini ada kitab Ihya Ulumuddin, coba ini diambilkan. Ini kitabnya yang biru, oke ya? Mas Andi. Ya. Ini adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jilid juz 3, jilid 3 halaman berapa tadi? Oh, bukan yang ini yang juz 1, enggak di bawah, tapi saya masih hafal. Jadi begini, Imam Ghazali membagi puasa seseorang itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah puasa umum atau orang awam. Puasanya itu hanya dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Apa yang membatalkan puasa secara jasmani itu ditinggalkan. Tetapi matanya masih melakukan maksiat, hidungnya, telinganya, mulutnya masih bermaksiat, masih ghibah, mencela, menghina, menggunjing dan beradu domba. Itu adalah puasa kelas pertama, awam. Puasa yang kelas kedua adalah puasa khusus. Ini di atasnya, dia mulai menjaga mulutnya, tidak berbicara, tidak menggunjing, tidak berkata kasar, berkata jorok, kotor dan lain-lain. Matanya tidak melihat yang dilarang. Kalau di HP, di media sosialnya ada tiba-tiba berseliweran sesuatu yang haram dilihat, dia tidak mau melihat karena dia ingin memuasakan indranya, indra matanya, indra tangannya, indra semuanya. Kemudian yang ketiga adalah puasa khusus, khuasul khawas, yaitu orang di atasnya. Ini tingkatnya para nabi. Ini puasa hati. Puasa hati itu dia hatinya selalu bertaut dengan Allah, pikirannya bertaut dengan Allah. Dia tidak memikirkan duniawi, dia tidak memikirkan yang remeh-temeh seperti itu, sudah tidak ada dalam pikirannya. Dan dia berbukanya dia ketika ketemu Allah. Makanya disebutkan lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka.
Berbuka ini untuk kelas awam seperti kita lah. Tapi untuk yang kelas para nabi dan lain-lain itu ketika mereka sudah bertemu kepada Allahnya, maka puasanya mereka berhentinya di situ. Jadi orang-orang khusus khawasul khawas itu batalnya puasa ketika hatinya, pikirannya memikirkan duniawi saja, tidak memikirkan akhirat. Kalau memikirkan dunia untuk sangu bekal ke akhirat itu enggak masuk. Enggak masuk ya. Masuk. Ya, jadi masuk masuk khusus itu. Kalau seperti kita Pak Haji, tadi kalau cuma tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri saja, berarti tingkatannya masih itu masih tingkat pertama ya? Itu kalau tingkat elementary, tingkat dasar menengah sama expert. Jadi orang umum, orang soleh dan orang yang tingkatnya para nabi. Tapi kita masih bisa ngejar yang tingkat khusus ya? Bisa, insya Allah bisa. Bagaimanapun itu akan kita berdoa dan berusaha, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menjadi kemuliaan manusia. Allah akan memanggil para malaikat, hai malaikatku, lihatlah para manusia. Mereka saya beri syahwat, aku beri syahwat, aku beri keinginan, tetapi meninggalkan itu semua karena hanya untuk aku. As-saumuli wa ana ajzibi. Puasaiku untukku kata Allah, dan aku akan membalasnya. Maka Allah membanggakan umatnya yang berpuasa hanya karena Allah, dan ini kemuliaannya di atas malaikat. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji Gufron Mustafa atas penyampaian banyak hal tadi ini. Disampaikan juga didasarkan dengan referensi kitab yang tadi sudah dibacakan oleh beliau. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan juga kita semua, baik itu yang ada di dalam ruang podcast ini dan panjenengan semua yang melihat, menonton podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini diberikan kekuatan oleh Allah, ya, diberikan keistiqomahan sehingga bisa minimal lah kita atau maksimal bisa menjalankan puasa saumul khusus, puasa khusus nggih. Tidak hanya awam saja, tidak makan, tidak minum, tidak bermesraan, tidak bermesraan, tapi juga bisa menjaga indera kita dan hati kita. Amin. Mungkin itu sahabat podcast Kemangi yang bisa kita diskusikan pada podcast pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.